Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di Nostu Channel. Pada kesempatan kali ini, gue bakalan ngebahas sedikit tentang IPB University secara umum. Teman-teman, IPB University adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Saat ini, IPB University memiliki 9 fakultas dengan ditambah program diploma dan sekolah bisnis. 9 fakultas tersebut yaitu yang pertama ada Fakultas Pertanian, yang kedua ada Fakultas Kedokteran Hewan, yang ketiga ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang keempat ada Fakultas Peternakan, yang kelima Fakultas Kehutanan, yang keenam Fakultas Teknologi Pertanian, yang ketujuh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang ke-8 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan yang terakhir adalah Fakultas Ekologi Manusia. Nah, di bawah fakultas-fakultas tersebut bernaung departemen-departemen. Fakultas Pertanian terdiri atas 4 departemen. Yang pertama ada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Yang kedua ada Departemen Agronomi dan Hortikultura. Yang ketiga ada Departemen Proteksi Tanaman. Dan yang terakhir ada Departemen Arsitektur Lanskap. Selanjutnya ada Fakultas Kedokteran Hewan, di mana Fakultas Kedokteran Hewan ini hanya memiliki satu departemen, yaitu Departemen Kedokteran Hewan. Berikutnya ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana fakultas ini memiliki 5 departemen. Yang pertama, Departemen Budidaya Perikanan, yang kedua, Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan, yang ketiga, Departemen Teknologi Hasil Perikanan, yang keempat, ada Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, dan yang terakhir ada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Selanjutnya ada Fakultas Peternakan, di mana Fakultas Peternakan ini mempunyai 3 departemen. Yang pertama itu ada Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Yang kedua ada Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Dan yang terakhir ada Departemen Teknologi Hasil Ternak. Berikutnya ada Fakultas Kehutanan, di mana Fakultas Kehutanan ini memiliki 4 departemen. Yang pertama ada Departemen Manajemen Hutan, yang kedua ada Departemen Hasil Hutan, yang ketiga ada Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, dan yang terakhir ada Departemen Silvikultur. Selanjutnya ada Fakultas Teknologi Pertanian, di mana fakultas ini memiliki 4 departemen di bawahnya. Yang pertama ada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, yang kedua ada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, yang ketiga ada Departemen Teknologi Industri Pertanian, dan yang terakhir ada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Selanjutnya ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana fakultas ini memiliki 9 departemen. Yang pertama ada Departemen Statistika, yang kedua ada Departemen Geofisika dan Meteorologi, yang ketiga ada Departemen Biologi, yang keempat ada Departemen Kimia, yang kelima ada Departemen Matematika, yang keenam ada Departemen Ilmu Komputer, yang ketujuh ada Departemen Fisika, yang kedelapan ada Departemen Biokimia, dan yang terakhir ada Departemen Aktuaria. Berikutnya ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, di mana fakultas ini memiliki 5 departemen. Yang pertama ada Departemen Ilmu Ekonomi, yang kedua ada Departemen Manajemen, yang ketiga ada Departemen Agribisnis, yang keempat ada Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, dan yang terakhir ada Departemen Ekonomi Syariah. Yang terakhir yaitu Fakultas Ekologi Manusia memiliki 3 departemen. Yang pertama Departemen Ilmu Gizi, yang kedua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan yang terakhir Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Selain 9 fakultas tadi, ada 1 sekolah bisnis dan memiliki 1 program studi, yaitu bisnis. Nah, selanjutnya teruntuk teman-teman yang akan atau sudah diterima kuliah di IPB University, teman-teman perlu tahu
bahwa di IPB University memiliki sistem sendiri dari segi perkuliahan atau kurikulumnya. Pada kesempatan kali ini, gua bakalan bahas sedikit tentang sistem kuliah atau kurikulum di IPB University. Sejak tahun 2020, kurikulum yang diterapkan di IPB University adalah kurikulum K2020 Multistrata. Kurikulum K2020 Multistrata yang diterapkan oleh IPB University ini memiliki 4 komponen. Yang pertama, tahun pertama di IPB University mengharuskan mahasiswa untuk melewati masa program pendidikan kompetensi umum. Komponen kedua yaitu tahun kedua di IPB University mengharuskan mahasiswa untuk masuk ke jurusannya masing-masing. Nah, di jurusannya masing-masing ini belajar tentang foundational literacies dan academic core course. Nah, komponen yang ketiga adalah tahun ketiga di IPB University mengharuskan mahasiswanya untuk belajar in-depth study program. Dan tahun keempat di IPB University ini biasanya diisi oleh KKNT, magang, final project, atau yang biasa kita sebut dengan skripsi. Nah, komponen keempat adalah enrichment course. Nah, di mana enrichment course ini bisa kita ambil di luar program studi masing-masing. Nah, enrichment course ini juga bisa berbagai macam bentuknya sesuai dengan minat masing-masing dan diatur secara lebih lanjut di aturan nanti. Nah, selain dari enrichment course ini, ada juga program Merdeka Belajar dan program-program lain yang berkaitan dengan minat masing-masing. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikonversi ke SKS nantinya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mempertanyakan apa itu program pendidikan kompetensi umum. Jadi, tahun pertama di IPB University itu mengharuskan mahasiswa baru untuk melewati masa program pendidikan kompetensi umum. Apa sih itu program pendidikan kompetensi umum? Singkatnya, program pendidikan kompetensi umum adalah salah satu program dari IPB University yang mengharuskan mahasiswanya belajar tentang mata kuliah yang masih umum dan menjadi dasar untuk nanti pergi ke departemennya masing-masing. Nah, pada program pendidikan kompetensi umum ini, mahasiswa itu diharapkan bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih tahan terhadap yang namanya hoax, dan lebih fleksibel lagi untuk mendalami program studi departemennya masing-masing nanti. Nah, untuk program pendidikan kompetensi umum atau PPKU di IPB University ini dibagi menjadi 2 klaster. Yang pertama yaitu klaster Sains Teknologi dan yang kedua adalah klaster Science Society. Pembagian klaster Sains Teknologi dan Science Society ini untuk membedakan antara yang berkaitan dengan sains dan teknologi dan yang satu lagi berkaitan dengan sains dan sosial. Untuk klaster sains dan teknologi itu terdiri dari mahasiswa yang memang mengambil jurusan di Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan satu lagi ditambah salah satu departemen dari Fakultas Ekologi Manusia yaitu Departemen Gizi. Nah, untuk Science Society atau yang berkaitan dengan sosial itu terdiri dari mahasiswa yang mengambil program studi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen ditambah dengan mahasiswa yang mengambil di Fakultas Ekologi Manusia selain Departemen Gizi yaitu Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen serta Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ditambah dengan Sekolah Bisnis yang memiliki satu program studi yaitu bisnis. Nah, pembagian Sains Teknologi dan Sains Society ini akan berpengaruh terhadap mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di tahun pertama pada masa PPKU nanti. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari gua mengenai fakultas-fakultas yang ada di IPB, departemen-departemen apa aja yang ada di IPB,
lalu sistem pendidikan atau kurikulum K2020 Matriz Rata yang diterapkan di IPB itu seperti apa. Mungkin jikalau ada teman-teman yang memang masih bingung tentang PPKU, tentang fakultas-fakultas yang ada di IPB University, atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan IPB, bisa chat di kolom komentar. Dari gua cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nostu, NOSTU is for you.